Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Para hadirin, para santriwan santriwati, para alumni Pondok Pesantren Hidayatul Rahman Sukra dimanapun Anda berada pada sore hari ini. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih bisa bertemu kembali, bermuajah kembali, walaupun dengan cara jarak jauh, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keikhlasan kita, kekhusyuan kita dalam menjalin silaturahim, menjalin ukhuwah antara pondok pesantren dengan santrinya dan antara pondok pesantren dengan para alumninya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat adanya bagi kita sekalian dan bisa bermanfaat pula untuk mengisi waktu-waktu luang di dalam bulan suci Ramadan yang pada tahun ini memang begitu banyak sekali tantangannya, tapi Allah berjanji ketika kita melakukan pekerjaan kemudian dibarengi dengan tantangan yang begitu hebat, maka insya Allah pahalanya pun akan jauh lebih besar apabila kita menghadapinya dengan sabar. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang sabar, orang-orang yang menerima akan takdir Allah, akan keadaan, dan menjadi orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para santriwan santriwati, para alumni Pondok Pesantren Hidayatul Rahman Sukra dimanapun berada, insya Allah pada sore hari ini kita akan melanjutkan kembali murojaah, mengulang kembali wiyak-wiyak kitab Ta'limul Muta'alim yang sudah sekian lama tidak pernah dibuka-buka. Kita buka kembali. Para santri mangga kitabnya dibuka. Para alumni boleh hanya menyimak, dan kepada para santri atau para alumni yang pada sore hari ini sambil menemani mungkin saudaranya sedang kurang sehat atau keluarganya ada yang kurang sehat, sambil menemani keluarganya, mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini bisa menambah suasana kesejukan hati kita dalam menunggu saat-saat datangnya berbuka puasa sampai sore hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan pengajian pada sore hari ini, seperti biasa marilah kita bersama-sama membaca niat dulu atau membaca doa dulu. Membaca doa mau belajar yang telah diajarkan oleh guru kita, oleh para ulama kita, para sesepuh kita. Maka bersama-sama membaca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin.
Ya, mudah-mudahan ilmu kita dibukakan, diberikan keberkahan, sehingga jiwa kita bisa disinari dengan ilmu-ilmu yang sudah kita miliki atas izin dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma illa idza ta'allama minan nujumi qadra ma ya'rifu bihi al-qiblat wa awqatis salat fayajuzu dzalika. Allahumma, duh Gusti Allah, wahai Allah, illa kejaba idza ta'allama nalikane belajar sapa wong minan nujumi saking ilmu nujum qadra ma ya'rifu ing sekedare perkara kang ngawruhi sapa man bihi kelawan ma al kiblata ing arah kiblat wa awqatis sholati lan pira-pira waktune salat fayajuzu mangka wenang apa dzalika mengkonon-mengkonon belajar ilmu nujum. Maksudnya adalah ini ada kaitannya dengan pembahasan kita hari kemarin bahwa seorang muslim itu dilarang dan haram hukumnya untuk mempelajari ilmu nujum, karena di dalam ilmu nujum berpotensi menjurus kepada tidak mempercayai adanya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, menyalahi takdir Allah, sehingga ilmu nujum ini dilarang untuk dipelajari atau haram. Tapi ada pengecualian di sini. Kalau hanya sekedar belajar ilmu nujum, ilmu perbintangan untuk mengetahui kiblat atau untuk mengetahui datangnya waktu sholat, maka itu diperbolehkan untuk kita pelajari. Hanya sebatas itu, tidak untuk yang lainnya. Wa amma ta'allamu ilmi tibbi fayajuzu. Wa amma ta'allamu lan anapun utawi belajar ilmi tibbi, ilmu tentang kedokteran, fayajuzu mangka iku wenang, li'annahu karena setune ilmu tib iku sababun dadi sebabe minal asbabi saking pira-pira sebab, fayajuzu mangka wenang apa ta'allumuhu mempelajari ilmu tib kasairil asbabi kaya wenange sekabehane pira-pira sebab atau tambah. Demikian juga dibolehkan kita sebagai umat Islam itu mempelajari ilmu kedokteran. Mengapa? Karena memang ilmu kedokteran ini sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, di mana pasti setiap manusia itu mengalami sakit, dan sakit itu perlu diobati, dan pengobatan itu perlu dengan ilmunya supaya pengobatannya itu tepat dengan penyakit yang dideritanya. Apa jadinya kalau misalnya orang itu sakit diobati dengan tanpa menggunakan ilmu, bukan sakitnya bertambah sembuh, malah justru mungkin sakitnya bertambah parah. Oleh karena itu belajar ilmu tentang kedokteran itu dibolehkan. Li'annahu sababun minal asbabi, karena ilmu kedokteran itu adalah sebab dari beberapa sebab yang membolehkan untuk dipelajari ilmu-ilmu kedokterannya. Bahkan sekarang mungkin ilmu kedokteran ini sangat berkembang pesat, dan bahkan mungkin harus lebih banyak ya, umat Islam ini belajar tentang ilmu kedokteran, karena
ada beberapa cabang ilmu kedokteran yang masih jarang dikuasai oleh umat Islam. Seperti mungkin ya, mohon maaf, ilmu tentang kandungan misalnya. Ilmu tentang kandungan itu idealnya adalah seorang dokter perempuan, karena memang kaitannya dengan hal kandungan ya. Tapi ya itu tadi, apabila dokter perempuannya tidak ada, yang ada dokter laki-laki, ya tidak apa-apa sih. Cuman lebih utamanya kalau misalnya ada dokter perempuan. Maka itu sekali lagi, ilmu kedokteran itu silakan dipelajari oleh para santri. Santri itu bukan hanya pandai mengaji, tapi juga santri itu bisa mengobati, mengetahui ilmu tentang kedokteran. Mangga para santri barangkali yang punya cita-cita ingin melanjutkan nanti kelak menjadi seorang perawat atau dokter, dipersilakan, dan mudah-mudahan cita-citanya bisa tercapai, amin ya rabbal alamin. Faqad tadawa, mangka teman-teman wis tetamba sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad hukiya, lan teman-teman wis den ceritakan anis Syafi'i, saking Imam Syafi'i rahimahullahu, rahimah moga-moga ngasih sayangi hu ing Imam Syafi'i sapa Allah Gusti Allah taala, annahu satuna Imam Syafi'i qala, ngendika sapa Imam Syafi'i, al ilmu ilmani, ilmu al fiqhi lil adyan wa ilmu tibi lil abdan. Al ilmu utawi ilmu iku ilmani, ana ilmu loro. Ilmu fikih suwiji iku arane ilmu fikih lil adyani, kanggo mengetahui perkara agama. Wa ilmu tibbi, lan kaping pindhone ilmu tib atau ilmu kedokteran, lil abdani, kanggo mengerteni perkara badan. Ilmu fikih untuk mengetahui tentang hal-hal agama, dan ilmu kedokteran untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan penyakit yang ada di badan. Pilek obatnya ini, batuk obatnya ini, meriang obatnya ini. Itu dipelajari di ilmu kedokteran, sehingga oleh Imam Syafi'i ilmu itu dibagi menjadi dua bagian. Pertama ilmu fikih untuk mengetahui hal-hal agama, dan yang kedua ilmu tib atau ilmu kedokteran untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan badan. Wa ma wara'a dzalika bulghatum majlisin, wa ma utawi barang wara'a kang ing dalam saliyane mengkonon kang tinutur, wara'a dzalika ing dalam sakarene mengkonon kang wis tinutur, bulghatum majlisi iku sangune pelungguan, wa ma tafsirul ilmi, wa amalan adapun utawi tafsire ilmu, fa huwa mangkawi tawi hakikate ilmu iku sifatun sifat, yatajalla kang dipertela biha kelawan sifat, liman kedue wong qomat kang jumeneng sapa man, iya apa sifat bihi kelawan ingman, al madhkur apa al madhkuru kang wis den kasebut, wal fiqhu utawi fikih iku ma'rifatun daqaiqil ilmi, ma'rifatu daqaiqil ilmi, ngerteni pira-pira lembut-lembute ilmu. Tafsir ilmu yaiku sifat sing pertela, ya tajalla pertela kelawan sifat, liman kodong komat kang jumeneng hiya sifat bi kelawan ingman al madhkuru apa al madhkur kang wis kasebut, wal fiqhu ma'rifatu daqail ilmi, fikih iku mengetahui pira-pira lembut-lembute ilmu. Artinya bahwa di dalam fikih itu
banyak sekali hal-hal, banyak sekali masalah-masalah yang harus betul-betul diketahui usulnya, sebab-sebabnya, hukum-hukumnya, sehingga dikatakan bahwa ilmu fikih itu adalah mengetahui lembut-lembutnya ilmu. Maka tidak berlebihan ketika dikatakan bahwa dalam sebuah makalah dikatakan ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sapa wonge sing dikarepaken oleh dalam kebagusan sing Gusti Allah, maka orang tersebut dipintarkan dalam hal ilmu agama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Hanifah rahimahullah ta'ala yalaih. Qala wis ngendika sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahmatullah utai rahmati Allah iku alaihi ngatase Abu Hanifah. Al fiqhu utawi ilmu fikih iku ma'rifatun nafsi, mengetahui awake, ma ing barang la ingkang manfaati kedue awake, wa malan barang alaiha kang melarati ing atase awake. Abu Hanifah menjelaskan bahwa ilmu fikih itu mengetahui apa-apa yang bisa bermanfaat kepada diri kita dan apa-apa yang bisa membahayakan pada diri kita. Misalnya di dalam fikih dijelaskan di sana mohon maaf, ada makanan yang haram, ada jenis-jenis makanan yang halal, ada jenis minuman yang dibolehkan, ada jenis minuman yang dilarang. Tentunya makanan yang dihalalkan, minuman yang dihalalkan itu ada kriterianya. Kemudian makanan atau minuman yang diharamkan juga ada kriterianya. Demikian juga tentang masalah memakan binatang. Ada ciri-cirinya, mungkin lebih rincinya ketika kita belajar pada ilmu fiqih. Wa qala lan wis ngendika sapa Imam Abu Hanifah, mal ilmu orana utawi ilmu illa lil amali angin utawi anane ilmu iku karena kanggo diamalaken bihi kelawan ilmu. Wal amalu utawi nglakoni atau beramal bihi kelawan ilmu iku tarkul ajil, ninggalaken dunya lil ajal karena akhirat. Jadi ilmu yang baik itu, kata Imam Abu Hanifah, ilmu yang baik itu adalah ilmu yang bisa diamalkan. Ilmu yang bisa diamalkan, ilmu yang bisa bermanfaat, di mana dengan ilmu itu adalah menjadi sarana bagi kita untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan ilmu itu bukan semata-mata hanya untuk mengejar untuk kemewahan kehidupan dunia, tapi yang lebih penting dengan ilmu adalah mengejar untuk menuju kebahagiaan kita hidup di akhirat yang langgeng. Bismillahirrahmanirrahim. Fayambaghi mangka sayogia lil insani kedue manungsa opo Allah yaghfula yen ta ora lali sapa insan an nafsihi saking awak dhewe ke insan, wa malan saking barang yan fa'u kang manfaati apa ma ha ing awake, wa malan perkara ya duru kang bahayani ing awake fi ulaha ing dalam dunyane
akhira lan ing dalam akhirate. Allah. Jadi jangan sampai ilmu itu justru membuat kita membahayakan diri kita sendiri. Yang dikehendaki oleh agama adalah dengan ilmu, maka ilmu itu bisa bermanfaat pertama untuk diri kita sendiri, kemudian baru kepada keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, negara kita, agama kita. Sehingga dengan ilmu bukan justru menjerumuskan kita ke dalam kesesatan, tapi menuntun kita kepada nur cahaya ilahi Rabbi. Fa yastajlibu mangka narik sapa insan ma ing barang yanfa'u kang manfaat ing awake insan wa yastanibu lan ngedohi sapa insan ma ing perkara ya duru kang bahayani ing awake. Kaya layakuna supaya ora ana apa akluhu akal insan. Wa ilmuhu lan ilmune insan iku hujjatan dadi hujjah alaihi ngatasi insan. Wa yazdada uqubatan mangkada ditambah uqubatan apa uqubatan siksane. Naudzubillah nyuwun kebaureksa sapa ingsun bilai saking Gusti Allah min sakhati saking dukane Allah wa iqabi lan siksane Allah. Janganlah ilmu itu hanya digunakan sebagai alat hujjah, sebagai alat argumen. Jadi ilmu itu yang paling baik adalah untuk diamalkan, bukan hanya untuk sekedar argumen atau mempertahankan pendapat dengan ilmu kita sedangkan tidak diamalkan. Ini kalau ilmu hanya sebagai hujah atau sebagai ajang debat atau ajang mempertahankan argumen, maka kita terjebak pada ukubah, terjerumus kepada siksa Allah dan bendune Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad warada fi manaqibil ilmi wa qad warada lan wistu Mekah fi manaqibil ilmi ing dalam keterangan ilmu wa fadaili lan pira-pira keutamaan ilmu apa ayatun pira-pira ayat wa akhbarun pira-pira kabar atau hadis sahihatun kang masyhuratun kang terkenal lam tastagil ora ketungkul ingsun bidzikriha kelawan nuturakan ayat lan khabar likaila supaya ora likaila yatula supaya ora dawa apa alkitab kitab taklim. Allah Akbar. Jadi sebetulnya banyak ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi yang menjelaskan bahwa ilmu itu jangan hanya untuk dijadikan sebagai hujah atau alat untuk mempertahankan argumen. Tapi di dalam kitab taklim ini tidak disebutkan, karena kalau disebutkan maka kitab taklim ini nanti akan panjang. Maka oleh kiai ini tidak disebutkan, hanya menjelaskan garis besarnya saja. Para hadirin, para santri, santriwan, santriwati, para alumni dimanapun Anda berada,
Mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian dulu, mengingat saya rada kurang sehat ya, sedang flu sehingga banyak batuk-batuk. Ini semata-mata saya paksakan karena kerinduan saya dengan para santriwan santriwati dan para alumni, ingin terus menjaga silaturahim, menjalin silaturahim, saling menyapa walaupun dengan jarak jauh. Mudah-mudahan silaturahim kita tidak pernah putus untuk selama-lamanya. Dari uraian ini mudah-mudahan para santriwan santriwati dan para alumni bisa diambil apa-apa yang baiknya, dan mohon jangan ikuti atau tinggalkan jauh-jauh yang jeleknya, karena yang jelek itu tidak bermanfaat dan mungkin saja keluar begitu saja dari mulut saya karena kebodohan saya, sehingga tidak pantas untuk diikuti. Yang diikuti yang baik-baiknya saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup pengajian ini dengan diakhiri membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.